Berarti Jabodetabek ini dikuasai, misalnya ada tukang bubur Jabodetabek seluruhnya. Itu berasal dari Tambun. Iya tuh dia justru. Info lagi aja nih Bingers. Tapi kira-kira dari banyak tukang bubur itu udah banyak yang naik haji belum? Kenapa lu pilih Raffi Ahmad? Kenapa enggak misalnya Deddy Corbuzier, Om Deddy, atau misalnya Helmi Yahya? Manuvernya. Dia kenapa emang, manuvernya? Dia tuh kayak gajah. Hah? Tulus. Gajah? Bap. Tulus guys. Awal ya, bukan puncak tapi awal untuk menuju untuk terjun di dunia entertain. Benar gak? Itu pun macet, Pak. Macet. Karena ada pandemi. Belum puncak sampai sono macet lagi, Pak. Iya, udah macet lagi. Baru sampai Gadok mungkin ya itu ya. Halo Bingers, kembali lagi di Bincang bareng Bing Shwe. Kali ini gue kedatangan narasumber yang cukup rare alias ada di mana-mana. Kali ini dia udah cukup lagi hits ya di sosial media. Dia juga merupakan konten kreator dan juga foodies. Langsung saja kita panggilkan yaitu Kak Syaiful. Ini dia. Jadi oke. Kira-kira tadi habis dari mana sih? Tadi dari Bekasi. Oke. Jadi Bingers ini merupakan narasumber kita hari ini yang akan menemani kita hari ini. Jadi ini merupakan Kak Syaiful, dia merupakan konten kreator dan juga foodies. Ada juga yang bilang pendekar skena. Apa? Pendekar skena? Wow. Oke, boleh. Berarti skena Jaksel ya? Ya, karena pada dibilang skena seperti nih. Nah, ini kan properti kolosal kan. Makanya orang pendekar kan. Nah, skenanya itu adalah yang properti kekinian dari outfit, baju, sepatu. Nah, itu skena. Oke. Skena tuh maksudnya skenanya ya mungkin. Ya. Skenanya. Iya, skenanya. Aku mau nanya dikit nih. Nanya banyak sih sebenarnya ya, untuk episode hari ini ya. Kak Syaiful sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih? Kalau saya sih foodies, pendekar skena. Pendekar skena, content creator. Content creator betul. Oke, bisa ceritain gak sih awal mula terjun sebagai content creator atau foodies gitu? Awal khusus foodies yang saja motivasi. Apa khusus yang lain-lain? Dan yang lain-lain, karena kan yang... Karena saya sebelum foodies, sebelum content creator tuh ada entertain ini juga, ada jejak di entertain juga. Oke. Oh iya, keren. Boleh sih diceritain mungkin awal mula perjalanan Kak Syaiful dari mungkin awal yang konten, terus kontennya juga sebagai foodies, terus juga sekarang mungkin sebagai skena, pendekar skena ya kan. Boleh diceritain sedikit dong perjalanannya. Jadi gini, ya awal saya ketika terjun di dunia entertain ya, itu benar-benar dari 0,5. Bap, dia lagi aja. Kenapa? Karena memang kebetulan saudara saya itu memang udah terjun duluan. Jadi dia tuh kayak bantu masukin gua. Nah, tapi saat itu baru bisa kebagian di area penonton. Oke. Penonton bayaran. Ya kan yang masih bayarannya belum seberapa lah ya kan. Terus selang waktu berjalan saya kebagian jadi figuran. Oke. Itu masih merangkak ya. Panjang lah perjalanan. Nah, itu di antara 2014 sampai 2016. Nah, masuk 2017 Jebol. Apanya tuh yang jebol? Iya kan? Itu lolos iklan minuman. Oh. Dan itu jadi cameo. Dan ini yang gue bisa bilang gue excited karena memang beda banget dengan sebelumnya. Karena emang fasilitasnya beda. Kita tuh benar-benar ada disiapin rider segala dikasih akomodasi segala macem. Oke, berarti kayak bikin gue tuh makin semangat. Nah, oke. Di situ udah mulai lancar tuh, tapi pas 2020 pandemi kan. Pandemi ya. Artinya apa? Job syuting juga menurun kan, nggak banyak. Nah, di situ saya muter otak. Ini kayaknya nggak, kalau bertahan begini nggak akan ini nih, bisa game over nih. Yeah. Nah, 2022 mutusin deh terjun dunia konten. Soalnya kalau dipikir-pikir nggak jauh beda ya. Nah, waktu itu masih random ya. Dari jedak jeduk lah, ada sinematik, lifestyle atau apalah. Nah, tapi di antara itu semua, gue udah jatuh hati nih ke foodies. Karena
pikir gue kebutuhan gue hari-hari ini kok. Terus udah gitu ngejelasinnya kayak nggak perlu ribet-ribet deh, nggak perlu expert banget kayak ini banget kan. Jadi ya udah kita makan, kita minum, terus kita jelasin sekenanya kita aja udah. Bisa dibilang berarti tadi di 2017 itu menjadi titik, ya nggak? Itu titik pertengahan. Iya, mungkin ngerasa udah mulai puncaknya ya nggak sih? Masih jauh sih sebenarnya. Iya mungkin awal lah ya, bukan puncak tapi awal untuk menuju untuk terjun di dunia entertain, benar gak? Itu pun macet pak. Macet. Karena ada pandemi. Belum puncak sampai sana macet lagi iya, pak. Udah macet lagi. Baru sampai Gadok mungkin ya itu ya. Gue ada pertanyaan sedikit sih. Kenapa pilih foodies? Kenapa nggak lifestyle? Kenapa nggak jadi kayak konten kreator kayak yang ngebahas hewan gitu, kayak Panji? Kalau gue ya, kenapa lebih milih foodies ya kan? Dan kenapa nggak yang lain-lain gitu? Selain karena mudah ngejelasinnya, terus karena emang kebutuhan harian juga, ya kan? Terus juga emang mau bangun trust juga. Gitu. Dengan cara yang beda. Kalau aku kan kebetulan emang punya latar belakang main game petualang gitu kan, kayak Final Fantasy tuh yang 12 tuh. Ya, itu kan aku amati tuh alurnya, flow-nya. aku amatin juga ininya, sistemnya itu ya kan, UI atau apanya itu kan, gue perhatiin kan, ini kayaknya nggak susah nih buat ditiru kali gitu, karena kan waktu kalau gue perhatiin alurnya tuh ya kayak ini kan nggak explore tempat dungeon gitu. Nah kalau di dunia nyata itu kan hidden gem kan. Hidden gem. Nah, kayak misalnya nih aku pernah explore kantor biksu ini bingsu kan, itu kan ala ini juga game Final Fantasy gitu. Oke. Berarti dari situ lah ya mungkin termotivasi Dan buat gue itu jadi kalau kita nyari tempat makan, wah ini kayak belok-belok nih, keinget dunia game. Nah gue tinggal tambahin aksi ininya, manuver bermain pedangnya itu. Oke, Kak Saiful, nih kalau untuk makanan sendiri, ada nggak yang menurut Kak Saiful terinspirasi dari game? Atau ada juga mungkin makanan yang menurut Kak Saiful, ini nih yang baru ada nih di dunia nyata kayak gini, di dunia game tapi ada di dunia nyata juga. Kari ya? Chicken curry itu kan curry. Itu dari game Persona 5. Oh iya? Ada. Info lagi aja nih, Bingers. Kebanyakan kalau dari yang game yang gue main game itu lebih kebanyakan ini sih kayak minuman gitu ya, minuman. Ada satu. Apa tuh? Tahu bulat. Segitiga ata ini? Lo kan dulu main game enggak? Segitiga ata. Oke, Kak Saiful nih. Ya. Untuk makanan favorit lu sendiri nih sebagai foodies, apa sih makanan yang menurut lu ini paling the best gitu, nggak ada lawan? Apa? Andalan gua sih ini ya, bubur sama spaghetti sih ya. Andalan gue itu. Kok susah dicari? Bubur apa nih? Bubur ayam, bubur kacang hijau. Bubur ayam di mana? Barito. Bubur ayam Tambun, karena saya kan tinggal di Tambun. Nggak, karena kan itu kan ciri ada khas yang terkenal tuh. Apakah itu juga hits terkenal bubur ayam Tambun? Justru kita misalnya nih, kita lagi di sini pun ada bubur itu kan dari Tambun pada, kan pernah dibahas bahwa itu ya banyak motor keliling tuh jualan dari subuh keluar nyebar kemana-mana, bukan cuma di Tambun tapi kemana-mana. Tangerang, ke Jakbar, ke Depok, ke Bogor. Berarti menurut lu semua tukang bubur itu berasal dari Tambun? Terutama kalau yang Jabodetabek. Berarti Jabodetabek ini dikuasai. Misalnya ada tukang bubur Jabodetabek seluruhnya, itu berasal dari Tambun. Iya tuh dia justru. Info lagi aja nih Bingers. Tapi kira-kira dari banyak tukang bubur itu udah banyak yang naik haji belum? Masih on the way mungkin ya. Masih on the way. Kira-kira. Mungkin yang itu ya udah almarhum sih orangnya. Udah almarhum. Pertamax yang udah naik. Oke. Kalau untuk minuman sendiri, tadi kan gue nanya makanan. Kalau minuman yang menurut lu the bestnya paling the best atau mungkin unik nggak ada nih di tempat lain gitu, apa? Matcha berries ya. Matcha berry, oke. Tapi ngomong-ngomong minuman nih, kita ada minuman Bingxe. Boleh diminum dulu, Kak Saiful. Oke. Itu ada Jasmine Tea. Tahu nggak kenapa gue pilihnya Jasmine Tea? Ada ini bahkan ada lagunya juga loh. Gimana? So good, Jasmine. Kita coba dulu. Oke. Gimana rasanya? Rasanya enak sekali. Oh gitu lagunya. Manis, sedikit, terkesan lebih alami. Kak Saiful pernah gak sih ngerasa titik ini tuh udah puas atau belum gitu? Di titik ini atau pengen lebih
lebih dalam lagi atau pengen bermuaranya nanti tuh kemana sih gitu? Ujung karir Kalau Kak gue Saiful. sih jalanin aja ya, sembari menuju target utama. Target utama, apa itu target utamanya? Bisa collab sama ini Raffi misalnya. Oke. Karena buat gue kenapa gue memilih target karena gue lihat dari konten-kontennya, kemudian dari misalnya dia pernah bawa yang kembarannya itu sukses. Oh, padahal si ini, telat Dimas. Padahal dia joinnya tuh baru 2017 loh. Berarti itu sebenarnya ini lu ya barengan lo. Tapi naiknya pesat banget karena ya circle ini kan yang luar biasa. Oke. Jadi gue ekspektasi gue biar bisa cepet level up. Oke. Berarti untuk saat ini kalau bisa role model lu itu ya Raffi Ahmad, bener gak? Dan lu berharap mungkin lu diajak Naik collab, karirnya, mungkin diajak collab, naik level. Kenapa lu pilih Raffi Ahmad? Kenapa enggak misalnya Deddy Corbuzier, Om Deddy, atau misalnya Helmi Yahya? Manuvernya. Dia kenapa manuvernya? Dia tuh kayak gajah. Hah? Tulus. Gajah? Bap. Tulus guys. Dia naikin ini karir orang. Terus kalau ada teman-temannya yang lagi down, dia biasanya kan pada dijauhin ya ketika lagi down. Ini dia nyamperin naik ini lagi, ngebangkitin lagi. Pamornya lagi ngebangkitin semangatnya lagi. Tuh, bahkan ketika ada yang sakit parah tuh dijenguk. Itu dia. Jarang-jarang. Berarti sebenarnya lebih ke karakter atau sifatnya dari orang tersebut. Itu dia tuh. Tapi selain Raffi Ahmad ada nggak sih yang pengen lu mungkin target terdekat kayak pengen gue collab sama dia ini atau gue pengen banget nih kerja partnership kerja bareng sama kalau dia, karena gitu. aku konten kreator ya yang support konten kreator tuh Willy Salim. Itu dia. Kenapa Willy Salim? Karena dia juga dermawan mirip kayak Raffi Ahmad gitu. Dia lebih ke manuvernya support konten kreator gitu ya. Support konten kreator. Karena bahkan kalau nggak salah Bonge kan ini manajernya si Willy. Oh iya. Dari situ kan si Bonge kan juga next level kan, bisa ke up ya. Terlepas sedikit banyak perbedaan di dalamnya kan. Oke. Tapi kira-kira nih ujung dari karir Kak Saiful sendiri pengennya kemana? Entah tetap jadi foodies kayak Next Carlos mungkin atau mungkin jadi konten kreator yang memang mungkin khusus brand nantinya. Kalau gue sih foodies nantinya foodies and pendekar ya. Pendekar skena. Ini brandingnya udah susah soalnya jarang-jarang gue main. Biasanya kalau kayak gini kan di acara di acara kayak nanti misalnya Komifuro atau acara-acara ini kan Jepangan gitu kan. Tapi gue mainnya di jalanan. Oh, bukan yang di studio, bukan yang di panggung, bukan yang di ini. Gitu. Jadi istilahnya nyuri lahan yang ibaratnya masih jarang digarap. Berarti pinter nih. Berarti padahal bukan dukun. Biasa orang pinter dukun ya. Lu coba untuk bisa dibilang kalau orang banyak belok ke kiri, lu ke kanan lah. Bener gak? Karena apa? Kalau gue gini, misalkan gue ikutin nih foodies yang mainstream yang udah. Chance buat critical hitnya itu kecil banget pasti. Oke. Tapi ketika kita sengaja menyempal yang beda lah pokoknya nggak harus kontrol juga. Nah di situ critical hitsnya gede. Critical hits. Kalau istilahnya apa? FYP lah. FYP. Oke, critical hits sama dengan FYP not. Kalau ngomongin awal perjalanan karir tadi kan, tadi cukup banyak dari pertama cameo, penonton bayaran, terus cameo, terus mulai lagi udah sebagai figuran di sebuah iklan brand ya tadi ya. Terus akhirnya pandemi, karena pandemi jadi content creator foodies sampai sekarang ini. Syuting masih jalan juga sih kayak yang ini. Syuting masih jalan ya. Memang gak sebanyak dulu. Tapi kayaknya sekarang udah mulai padat lagi gak sih Kak Saiful? Sebenarnya sih ya. Cuma sekarang lebih kebanyakan podcast ya. Oke, kayaknya mulai agak sombong ya guys ya. Abis ini kira-kira rencana apa nih? Mau kemana? Ya abis ini aja jam 3 mau ada lagi nih di Cipinang. Wow. Gila padat banget. Tadi emang dari kemarin emang lagi kayak high season effect kali ya. High season effect, boleh. Oke, kalau kita ngomongin tadi perjalanan karir balik lagi kan. Kenapa sih Kak Saiful tuh kalau di sosial media tuh brandingnya tuh main pedang-pedangan? Gue selalu mempertanyakan kayak kenapa lu nggak sekalian berpakaian kayak Kapten Amerika gitu? Karena ya itu tadi. Kita bilang pendekar dan skena dua corak bertentangan, tapi gimana caranya ini ketemu nih satu. Terus udah gitu kan emang buat kita mau strength the personal brandingnya, strength my identity.
Gitu. Karena kalau ini nggak kuat, cepet turunnya. Oh, oke. Karena setiap konten kreator, artis, influencer itu kan punya ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas masing-masing. Kayak contoh Setuju. aku ambil contoh si Vino. Oh, Vino Blok M. Iya. Dia Oke. terkenalnya apa? Vino celana gajah. Celana dengan celana Celana gajah. dan salamannya. Iya kan? Iya. Nah, celana gajah. Kalau dia ekspresi foto, kalau kan foto kok celana kayak gitu ya. Ya. Kalau gue foto begini kan, hampir sama sebenarnya. Kesamanya apa? Oke. Sama-sama berjaga-jaga dari serangan. Nah, menurut lu dengan keunikan lu seperti ini, keunikan lu yang sekarang ini, respon netizen itu bagaimana? Atau respon dari mungkin fans lu sendiri? Pro kontra sih pasti ya. Apa ada yang bilang apa sih nih kayak gimana gak? Ada yang sampai bilang ganggu ini. Tapi kalau buat gue sih balik lagi yang punya tempat bagaimana, yang di sana bagaimana ya. Soalnya juga dibilang ganggu tapi kok banyak yang minta foto ya. Oke. Gue suka nih kayak begini nih. Karena buat gue itu apa ya, dengan styling gini membangkitkan kepercayaan diri juga sih tentunya. Oke, benar-benar. Membangkitkan kepercayaan diri. Dan juga kalau dalam filosofi hidup, kan gue punya saudara cewek, gue harus mencoba menjaga saudara gue sebelum gue berpacaran sampai nikah. Oke. Jadi gue coba berlatih maksimal dulu. Oke. Setuju. Apalagi saudara gue, mohon maaf, pernah berapa kali gagal nikah. Dan dikecewain sama mantan-mantannya, dizolimi sama mantan-mantannya. Nah dari situlah gue jadi harus jadi protektor lah. Protektor. Oke, sorry ya Kak Saiful kalau ini. Enggak apa-apa. Oke, tapi dengan lu sekarang ini branding lu main pedang-pedangan lah, juga keunikan lu sendiri nih, lu pernah nggak ngerasa down gitu? Mungkin dari hujatan atau judgement netizen gitu? Gimana ya? Cuek ya? Lu kayaknya lebih cuek ya? Pasti ada. Cuek. Pasti ada. Gini buat gue omongan-omongan itu ya udah biarin, karena ya gimana juga mereka kan punya pakai data. Iya benar sih, punya pakai data. Ya selama dia punya pakai data ya bebas. Iya. Bebas lu mau berkomentar apa. Dan negara demokrasi kan. Jadi lu mungkin lebih bijak aja ya. Ya terserah lah orang mau ngomong apa ya kan. Karena mungkin sekelas tadi fans lu, idola lu, role model lu Raffi Ahmad mungkin ya tetap punya. Pasti ada. Punya haters. Bener gak? Buat gue di dunia ini yang sempurna cuma yang di atas. Yang di atas. Apa sih? Plafon? Allah. Lampu? Allah, bukan. Apa? Tuhan. Oh iya. Lu sendiri nih suka gak sih baca-bacain komentar gitu sebenarnya dari sosial media lu? Karena kan kalau gue sendiri setiap ngeliat klip lu gitu kayak dimanapun itu selalu ada yang komen tuh unik-unik lah gitu. Iya. Kira-kira lu bacain gak sih? Bacain kadang-kadang aja. Cuma biasanya kalau lu terlebih kalau misalnya untuk menyangkut kayak kerjasama nih misalnya endorsement atau apa. Nah itu di situ baru misalnya udah nanti lanjut DM ya. Tapi sebagian sih nggak dibiarin aja. Oh. Karena kalau dibalasin satu-satu semuanya, kebuang waktu, nggak ada waktu kan. Asik. Karena saya emang nggak ada tim. Oh berarti lu sebenarnya sampai sejauh ini belum ada tim ya? Nggak ada tim. Nggak ada manajer. Berarti ada. Handle langsung. Langsung. Kenapa lu nggak coba ini aja Pul? Bikin nomor 2 seolah-olah kayak ada manajer aja gitu. Padahal lu pada sendiri. Bisa sebenarnya itu gue juga udah mikirin jauh-jauh. Tapi buat apa juga? Tapi mungkin efektivitasnya mungkin bagusnya ya buat menghindari aksi-aksi PHP kali ya. Mungkin ya bisa sih. Oh gitu. Iya kan kalau misalnya lu nanti kelihatan lebih profesional. Oh iya WA manajer aja gitu. Padahal lu yang bales. Iya memang. Efisiensi. Iya mau jam berapa ya kira-kira mau di mana gitu. Kedepannya nih mungkin dalam waktu dekat lu bakalan ngebentuk tim nggak untuk kondisi apa ya, untuk kondisi lu yang sekarang ini bisa dibilang udah cukup naik lah gitu. Yang paling realistis ya adalah bukan tim, circle sih, bangun circle yang kuat. Circle. Terus kedua ganti ini gadget. Oh ganti gadget. Ya, apa yang mau lu ganti? Ini udah masuk ini nih. Ini udah sampai pejuang garis. Udah masuk uzur. Pejuang garis 3 ini. Garis 3. Garis 3 tuh. No garis 3. No, udah garis 3. Guys. Ya barangkali coba promosin mungkin ada brand yang mau masuk ya, mau coba untuk ganti LCD ya mungkin ya. Jadi itu nanti bisa buat ganjel pintu ya di rumah. Kalau gue ngelihat lu misalnya ada di konten-konten yang klip, misalnya ada di Blok M atau di mana, itu emang lu lagi main atau lu sebenarnya diajak konten collab sih sebenarnya? 50-50 ya. Oh 50-50. Ada yang memang lagi main, ada juga memang sudah janjian sebelumnya. Oh gitu. Iya, jadi kita mau bikin konten ini konsepnya begini-begini ya. Jadi udah di plan semuanya. Ada gak sih brand yang menurut lo
bisa nih collab sama lu gitu atau mau diajak collab sama lu dalam waktu dekat mungkin? Gue sih kalau mending wishlist ya bagusnya ya. Oh bagusnya wishlist, oke. Wishlist aku itu maunya sih Bodrek ini ya, Bodrek kali ya. Kenapa Bodrek? Kenapa Bodrek? Jadi pertanyaan nih, kenapa nggak Bing Xue? Bing Xue bisa loh. Bing Xue ya. Gue ingatnya ini, ingatnya Bing Xue ini ingatnya Shaolin Mortal Kombat. Oh iya. Yang lagi dibahas belakang ini. Shaolin Mortal Kombat. Iya, kan makanya ada namanya Bing Xue Shaolin Mortal Kombat. Ada TKP-nya Wihara lah. Itu kayaknya biksu ya. Tapi alasannya kenapa lu pengen sama obat sakit kepala itu? Jadi gini, kenapa nggak yang lain gitu? Karena itu kesehatan. Kesehatan penting banget loh. Hah? Jadi gini, aku tuh pernah sering denger lagunya Tip X ya. Yang itu boyband tapi sering kayak misheard liriknya itu dari boyband ke Bodrek. Sampai aku akhirnya bikinin lagunya. Bikin ininya. Boyband ke Bodrek yang ada aku ini boyband kan gitu kan yang itu kan aslinya. Iya. Gue modif lagunya, gue modif aku liriknya. ini Bodrek gitu. Jadi gini, kalau lagi sakit kepala. Tapi jangan Nah, itu kan bilang mama ya. Nah itu kan aslinya. Kalau aku kan versi modifnya, kalau lagi sakit kepala, pastinya pala nih pusingnya kemana-mana. Okay. Makanya itu saya selalu sedia Bodrek. Oke, Gitu. menarik. Oke. Kira-kira tuh ide lu itu baru muncul apa ya mau udah lu persiapin tuh tadi? Jadi untuk obat sakit kepala itu. Karena keseringan dengar ini apa lagunya Tip X. Terus akhirnya kita sempetin coba gue ulik-ulik bikin modifin lagu dah. Oke. Modifin lagu akhirnya keluar. Ada udah tayang juga kapan tahu. Kenapa lu nggak coba jadi ini? Apa? Penyanyi cover aja. Penyanyi cover tuh banyak. Ntar live di ini. Padahal aku jujur kalau disuruh nyanyi nggak bisa, tapi ya gitu kadang kalau denger lirik-lirik yang bisa diplesetin atau bisa dirombak. Dirombak, oke. Gitu. Enggak kan kalau kata Hindia nggak ada yang nggak bisa nyanyi, cari suara lo. Oke, Pul, gue mau ngebahas dikit nih. Lu kan pernah join di Bing Club. Ya kan, Bing Club Community, komunitas Bing Club. Awal mulanya lu join tuh atau lu tertarik join tuh apa sih gitu? Yang pasti ya mau farming XP. Wow, farming XP. Kenapa? Farming relasi maksudnya. Oh, kenapa nggak di gold? Berarti tujuan lu utamanya untuk mencari relasi. Betul. Kalau ngomongin relasi kan bisa dicari di mana aja, lu nongkrong bisa dapat relasi. Betul, tapi ada yang lebih spesial gitu nggak sih ya? Gitu. Kayak tadi siapa tuh yang timnya aja ada yang kenal aku. Jadi makin excited, makin ini kan. Makin bersemangat gitu. Tapi sejauh lu pernah join di Bing Club itu, lu nyaman nggak? Atau lu suka nih dengan mungkin perlakuannya, treatnya gitu dari manajemen gitu, dari manajemen Bing Club sendiri? Kalau dari timnya sendiri ya, timnya aja ya, terlepas ada acara atau enggaknya. Kayaknya timnya sih oke sih. Sebenarnya udah gitu. Yang ini gue kan. Ya mungkin terlepas dari beberapa hal kayak teknis acara atau apa gitu ya. Tapi overall ya timnya sih masih oke sih ya. Lu ada ini gak? Ada kritikan atau saran gitu kayak untuk dibenahi gitu? Buka kantor cabang kali ya. Buka kantor cabang di mana nih? Di Tambun? Ini yang di tempat sentris lah, Jakpusan minimal gitu kali ya. Di mana? Jakpusan gitu. Atau enggak kalau enggak Gading Serpong kan minimal gitu. Maksudnya aksesnya tuh yang bisa yang gampangan dikit gak sih gitu. Kan di ke arah sana ada ini Transjakarta. Iya, tapi kan dalam banget tuh. Udah gitu panas kan tempatnya. Panas itunya kan, maksudnya lingkungannya kan. Iya sih, iya benar. Still better gitu. Karena dekat pantai. Panas banget ya. Tadi apa yang lu apa yang lu tuju, join Bing Club itu untuk mendapatkan relasi, ya kan, relasi XP. Itu pada saat itu udah tercapai belum sih? Yang pasti sih belum nih. Belum. Karena yang lu pengen tuh seperti apa sih? Aku nggak muluk-muluk apalagi sampai BA nggak juga sih. Yang penting bagaimana yang baik di komunitasnya, baik orang-orang kantornya, timnya benar-benar apresiatif gitu. Dengan kehadiran saya. Tapi sejauh ini ya ketika lu waktu itu join Bing Club apresiatif kan? Orang-orangnya. Cukup sih ya, cukup masih apresiatif. Cukup ya. Okay. Cuma masih ada yang masih misteri juga sih ya. Masih misteri. Balik lagi ke karir ya, kerjaan gitu. Pul, lu pernah nggak nih misalnya ada brand atau partner ngajak kerjasama gitu, tapi lu
dirugikan gitu. Mungkin secara personal atau enggak materi gitu. Pernah enggak gitu? Ada aja drama. Ya ada pasti yang kayak gitu dramanya. Misalnya gini, aku nggak bisa sebut. Tit ya. Oke, nanti diedit disensor. Ada brand ini. Brand ya. Oke. Itu waktu itu TKP-nya Sarina. Nah, dia punya kebijakan gini. Hari ini lo dateng, hari ini juga lo post. Itu buat gue nggak banget. Karena nggak ngargain gue, maksudnya nggak ngargainnya kayak misalnya gini, saya kan ada pos-pos yang ngantri juga buat di post. Oke, benar. Masa gue tamain lo doang? Oke. Gitu, kasih waktu kayak deadline, misalnya ya udahlah. 2 tahun ya? Enggak, kelamaan dong. Kok kelamaan 2 tahun? Takutnya udah keburu lupa Udah dong. lupa Yang ya? paling nggak kurang dari seminggu kayak atau enggak Ya, H+3 setelah visit lah. 2 hari ya. Tapi bukannya itu udah diomongin atau diobrolin sebelum dia kontak lu gitu? Nah, atau jadi waktu mungkin itu dia bilang hari H ya? Karena waktu itu saya masih bukan langsung dari brand, nggak langsung. Oh, agency. Okay. Namanya karena namanya via agency itu biasanya cenderung satu arah. Iya, betul. Nggak bisa kita nego ke brand. Soalnya emang ada rules ya, dilarang ngubungin brand kan. Nah, jadi situlah gue mau nego nggak bisa, mau ini nggak bisa. Kok jadi kayak nggak luas gitu. Nah, dari situ jadi kepikiran apa yang memang agency. Tapi kayaknya dari brand juga sih, cuma nggak tahu ya. Tapi yang intinya kalau gue ada beberapa untuk kondisi yang sekarang ini ada rules ya, kayak misalnya posting untuk kayak jadwal posting itu postingnya ada nggak bisa diburu-buruin, kayak misalnya oh ya udah kasih waktu sampai H+3 after visit, karena kita kan juga harus ngecas terus juga namanya besok kan bisa jadi ada lagi pergi lagi. Kalau gue misalnya kalau ngedit itu ada jadwal lainnya, harus cari ruangan kosong, ruangan sepi, bener-bener ngelowongin waktu dulu lah. Drama jam post. Nah, gue jam post misalnya nih, jam post jam 3 di TikTok, IG jam 4. Tiba-tiba dia minta pokoknya jam segini, hari ini post. Nah, feedbacknya itu datangnya belakangan, jam 5 sore baru keluar feedback. Aku cuma minta besok ya, bisa nggak besok please banget. Terus bisa ngotot, dan akhirnya mau nggak mau aduh serba salah nih kalau nggak nurut, udah blacklist sama penalti kan. Tak paksain, tapi saya ceramahin juga. Ceramahnya bukan masalah nggak ikhlas, algoritma aku jadi kenapa-napa. Jadi keganggu. Sepi jadinya. Jadi sepi, benar. Itu dia. Kalau sejauh ini yang gue lihat lu sering diundang sama artis-artis kayak misalnya di YouTube Tua Kreasi, gue pernah nonton ya kan. Iya yang Pras Teguh ya. Pras Teguh, terus di mana lagi ya? Lu Tretan udah sering kan, udah pasti. Di Has Kreatif udah belum sih? Podcast Warung Kopi belum ya? Oh yang PWK. Gofar, iya PWK. Belum. Oh belum. Ya itu sejauh lu nyaman gak sih sejauh ini? Atau lu ngerasa kurang gitu? Kalau di PWK sendiri kan belum? Ya yang udah kayak tadi Tua Kreasi. Di Om Ded juga pernah nggak Closer? Pernah gak sih? Kantornya doang sih. Kantornya doang. Kan tapi itu yang di sebagai narasumber belum di sana. Belum. Oh gitu. Oke, lu nyaman gak? Selama ini kalau gue sama Pras Teguh sih ya biasa aja sih, gak ada gimana-gimana. Tapi overall bagus, ya masih bagus. Sampai ngirim hampers juga kan? Oh iya, wih keren banget. Lebaran. Berarti lu ngerasa ini gak sih kayak, gue seneng nih ketemu artis atau bisa gue diajak kerja sama bareng dia gitu, bareng mereka. Ya benar-benar excited gitu sih. Benar excited. Sejauh ini mereka masih nyaman, emang maksudnya buat lu masih nyaman lah ya? Masih oke lah sama mereka. Nah, gue pernah ngeliat klip lu. Balik lagi patokan gue klip ya. Ini yang lu mainin pedang di Warkopolim. Itu kenapa sih? Sebenarnya bukan pedangnya yang di Warkopolim Bogor ya? Iya, kalau gua sih rangkum ke inti sampai ke inti-intinya. Itu sebenarnya lebih ke illegal access. Wow, kok illegal access? Karena saya sebenarnya kedatangan saya di sana itu sebenarnya nggak diundang. Oh nggak diundang? Emang nggak diundang. Tapi kenapa saya manuverkan demikian? Karena saya memang mau nyari relasi. Nyari relasi. Tapi ada yang bilang lu diundang? Enggak, sebenarnya enggak. Oh enggak. Enggak ada invitation, enggak ada invitation ini. Cuma tahu sekilas info dari bla 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 bahwa ada grand opening, ada peresmian tempat. Oke. Datang. Nah itu kan sistemnya dia invitation only, bukan open to public kan. Open Kalau public. Open to public mah bodo amat. Ini benar-benar invitation only. Jadi yang memang yang datang ke sini hanya diundang doang. Oh berarti lu waktu itu illegal access. Illegal access. Makanya sampai banyak yang dibahas kan waktu itu rame kan. Sama Gofar katanya lu ini kan ngapain
sini giniin pedang gitu kan. Tapi udah damai sih. Udah damai. Udah damai. Oke. Lu aman lah di situ. Udah, kamu udah enggak Udah aman, udah enggak kenapa ya? Udah enggak ada tensi nih. Nggak Udah ada namanya masalah. udah damai, udah enggak mau ini lagi, enggak mau Oke. diperpanjang lagi lah. Untuk statement terakhir nih, ada nggak sih pesan atau mungkin saran untuk anak-anak muda yang mungkin juga sebagai konten kreator ya kan, lu sebagai konten kreator nih ada nggak pesan untuk mereka gitu? Buat yang perintis ya maksudnya. Buat yang perintis, buat yang masih perintis. Buat yang masih untuk konten kreator yang buat masih perintis ya. Yang pasti lo satu, siapin gadget lo. Siapin gadget lo daripada lo buat main game doang, siapin gadget lo. Ya kan? Terus juga kedua sering-sering ini berurusan dengan maca. Hah? Kok maca? Maca. Biar lo pede. Maca. Kaca. Ngaca. Oke, lalu? Ya. Terus juga yang ketiga singkirkan penghambat atau penghalang lo. Orang-orang yang ngatain lo udah singkirin, minggirin, atau lo cari ke tempat-tempat yang ini. Atau lo bisa pindah ke suatu daerah yang memang nggak ngeremehin lo. Oke. Ya dari gue sih itu aja. Berarti lu lebih pilih mending lu mundur ke belakang ya, pindah tempat gitu. Tapi lu bisa dihargai, benar gak? Ya. Buat apa lo bertahan di lingkungan yang toksik? Toksik, setuju. Benar toksik. Oke, mungkin cukup sekian ya Bingers untuk episode kali ini bersama Bang Saiful. Saiful Pedang. Masterful. Kenapa nama IG-nya Santapgan? Gue mau nanya dong sekali. IG Masterful. Oh, Masterful. Apa TikTok ya Santapgan? Yang TikToknya masih. Jadi itu memang benar-benar totali buat kuliner sih. Oh, Karena santap menyantap. Santapgan. Gitu, oke. Ya, jadi itu namanya identitas lama sih sebenarnya. Oke. Identitas lama. Menarik. Oke, sampai jumpa Bingers untuk episode selanjutnya. See you.